Raja, apa kabar? Hai, baik. Raja, rencananya Mama sama Pak Danuar mau ngejodohin kamu dengan Vivian. Aku mau istirahat sebentar ya, Ma. Permisi. Vivian, maafin Tante ya. Kayaknya si Raja tuh lagi capek, makanya kayak gitu. Ya Tante, nggak apa-apa kok. Iya. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Akhirnya, pulang juga kamu ya. Makanya jangan sok-sokan keluar rumah kalau lagi marah. Ya Raja, denger ya, kamu itu nggak bisa marah sama Mama. Karena apapun yang kamu butuhin, pasti Mama penuhin, ya kan? Udah lama, aku nggak mau ribut. Gile, tega banget lo, Jang. Ini mah gak ada papanya buat cewek monster kayak dia. Biar tau rasa. Cabut yuk, ntar tuh cewek monster datang lagi. Yuk. Motor gue? Duh, siapa yang ini? Ah, sial. Ini pasti kerjaan tuh cowok pecundang deh. Ih, Raja! Ah, lihat aja. Ntar bakal gue bales loh. Astaga! Ini siapa lagi kerjaannya? Nyoret-nyoret lagi. Dadah Raja. Woi! Cewek gila! Cewek monster! Apes banget, beban bocor, matahari bocor. Nah, bangun! 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 Apa-apaan nih? Bangun. Selain dong, Ben. Oke. Tapi turunin pisau lo ya. Lu gak usah sok-sokan bantuin gue deh. Lu tuh gak terima kasih ya? Udah gue bantuin, bukannya bilang makasih malah gituin gue. Gue gak perlu bantuan lo. Rugi gue nolongin lo, tau gak? Bodoh. Rese lo. Cewek gila! Adek, teman-teman kamu yang lain mana? Ikut apa yuk semuanya yuk? Teman-teman, ayo sini. Sini semuanya yuk. Mau ngapain ya mereka? Jangan-jangan cewek monster itu kepala preman lagi. Gue ikutin aja deh. Nah, ayo sekarang 5 dikali 6 sama dengan berapa? Siapa yang tahu? Berapa? Bener. 30 jawabannya, hebat. Gitu dong, itu baru namanya adik kakak. Sekarang soal kedua ya. 50 dibagi 10 berapa? Bener. Jawaban kedua bener lagi, hebat, tepuk tangan gue dong. Terus, sekarang ada yang mau nanya nggak? Buku tulisku udah habis, Kak. Aku sudah bilang ke Bapak, tapi malah diomelin dan disuruh nggak sekolah lagi. Kecil aku juga pendek, Kak. Susah pegangnya. Oke. Kalian semua dengerin kakak ya. Ingat ya, kalian itu harus sabar, harus semangat. Pokoknya, apapun yang terjadi sama kalian, kalian cepat sekolah ya. Biar nanti keadaan Kak Dinda juga mau cari uang buat kalian. Harus semangat ya semuanya. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan?
Ternyata gue gak ada apa-apanya kalau dibanding Dinda. Dinda itu bukan cuma cantik dan dapat beasiswa dari kampus, tapi dia juga berbakti sama mamanya. Jiwa sosial juga tinggi. Gak kayak gue. Gue punya segala-galanya. Gue bisa dapetin apapun yang gue mau. Tapi gue gak pernah bersyukur. Gue bisa cuma ngeluh atas kondisi keluarga gue. Gue bisa cuma nentang nyokap gue dan bikin dia kesel. Seharusnya gue gak boleh kayak gini. Gue harus berubah nih. Adik-adik semuanya, sekarang kita belajar lagi ya. Iya, Kak. Loh, kalian dapat buku sama peralatan belajar dari siapa? Teman Kak Dinda. Orangnya kayak gimana? Orangnya baru aja pergi ke sana, Kak. Oh gitu, ya udah kalau gitu Kak Dinda kerja dulu ya. Kalian belajar dulu sebentar ya. Ah, ini mobil kenapa lagi? Ah, usahain aja. Raja! Dinda, kamu ngapain di sini? Oh, jadi ternyata kamu yang kasih semua buku sama peralatan sekolah untuk anak didik aku. Tunggu. Kamu jangan salah paham dulu loh. Aku ngasih semua itu bukan karena kamu. Aku ngasih itu karena aku kasihan sama mereka. Makasih ya Raja. Apa yang kamu kasih buat mereka itu berguna banget buat mereka. Makasih ya. Iya, sama-sama ya. Ya udah kalau gitu aku sana dulu ya. Tunggu. Aku boleh nggak ikut kamu ngajar? Ya siapa tahu aja. Belum mau kebetulan di sana. Boleh kok, boleh banget. Ya udah kalau gitu kamu sekarang ikut aku biar aku kenalin sama semua. Oke, ayo. Mas, ngapain kesini? Aku kan udah bilang aku nggak mau ketemu kamu lagi. Tolong Naya, stop untuk menjadi aku. Aku nikah sama Rizka. Sama sekali tidak bahagia. Aku selalu memikirkan kamu dan aku merasa bersalah sama kamu, Naya. Tolong kasih kesempatan untuk menebus kesalahan aku ini. Mas Doni, ngapain masuk ke sini? Kurang ajar. Tunggu, ini salah paham. Minggir Mas, aku percaya dengannya aku lihat. Dia pasti punya rencana untuk ngerebut kamu dari aku, ya kan? Sedikit pun aku nggak ada maksud buat ngerebut suami kamu. Karena aku bukan kamu yang suka ngerebut suami orang. Apa kamu? Rizka, pemurahan. Minggir Mas. Salah paham. Rizka! Kamu. Bunda nggak apa-apa kan, Bu? Ibu, apa salah Bunda saya sampai Ibu berbuat kasar seperti itu? Ini urusannya orang dewasa ya. Gak usah ikut-ikutan. Usia saya memang jauh lebih rendah di bawah Ibu. Tapi saya tahu kapan saya harus bersikap sopan dan kasar terhadap orang lain. Dan saya nggak akan segan untuk berbuat kasar sama Ibu karena Ibu hampir mencelakai Bunda saya. Jadi sebelum kesabaran saya habis, Ibu pergi dari sini. Pergi! Ajar! Lepasin! Dengar ya, Bu. Saya itu nggak pernah main-main sama ucapan saya. Sekarang Ibu pergi dari sini. Kurang ajar kalian berdua ya. Lihat aja nanti. Awas kalian! Ayo Mas pulang. Ayo pulang, apa yang diem aja? Bunda nggak apa-apa kan? Bunda sebenarnya mereka itu siapa sih, Bun? Ada apa? Nggak apa-apa. Cuma salah paham aja. Udah kamu nggak usah khawatir ya. Ayo masuk ya. Kamu kenapa tadi masih belain perempuan itu? Kenapa masih belain dia? Udah sakit. Biarin aja. Kamu itu nggak bisa jaga perasaan aku. Bisa. Udahlah. Aku nggak mau berantem sama kamu. Awas ya.
Kalau kamu sampai berani deketin perempuan itu, aku gak akan segan-segan untuk nyelakain dia sama anaknya. Apa mungkin anak itu adalah anak dari aku? Apa setelah bercerai dariku, Nania tidak menikah lagi? Dan kalau memang itu anak dari aku, betapa berdosanya aku. Betapa naif hidupku ini, meninggalkan Nania hanya karena harta. Sekarang aku harus menemui Nania. Aku harus tahu lebih jelas. Tapi Rizka tidak mungkin tinggal diam. Ya Tuhan, tolonglah hamba-Mu ini ya Allah. Ya Allah, kenapa Engkau pertemukan lagi aku dengan Mas Doni? Setiap aku melihat wajahnya, aku selalu teringat pengkhianatannya. Dan aku tidak bisa memaafkannya. Aku mohon ya Allah, berikan aku hati yang lapang, agar aku bisa menghadapi semua ini. Raja? Sorry, gue gak sengaja. Aduh, gak apa-apa kan? Papa senang sekali. Belakangan ini kamu berubah menjadi baik. Bukan hanya pulang tepat waktu, tapi kamu juga mau kumpul bersama kami di sini. Iya, Pak. Raja tuh cuma pengen keluarga kita ini jadi keluarga yang harmonis, sama kayak keluarga lain. Oh iya, Pak. Raja punya rencana nih, pengen jual mobil Raja. Terus hasil penjualannya yang Raja pakai buat pendidikan anak jalanan. Wah, bagus. Papa suka. Enggak, Mama nggak setuju. Dan sampai kapanpun Mama nggak setuju. Raja, kamu itu jangan banyak bergaul sama orang-orang miskin. Nanti ketularan miskin loh. Ya tapi Ma, itu... Enggak ada tapi-tapi. Udah deh, ngapain sih pusing-pusing amat mikirin orang miskin? Mendingan juga kamu magang di kantor Mama, belajar bisnis. Udah, Pak. Raja masuk kantor dulu, Pak. Raja. Kamu ini gimana sih? Tujuan anak mulia, malah kamu tidak mendukungnya. Aneh. Udah deh Mas, gak usah belain dia terus ah. Mas? Dasar, bapak sama anak sama aja. Susah banget dibilangin. Itu Raja pulang. Raja, kamu masih ingat Vivian kan? Vivian, anaknya Pak Danuar yang waktu itu makan malam di rumah kita. Raja, apa kabar? Hai, baik. Raja, rencananya Mama sama Pak Danuar mau ngejodohin kamu dengan Vivian. Aku mau istirahat sebentar ya, Ma. Permisi. Vivian, maafin Tante ya. Kayaknya si Raja itu lagi capek, makanya kayak gitu. Ya Tante, nggak apa-apa kok. Iya. Dasar kamu anak gak tahu diri. Apaan sih, Ma? Harusnya kamu tuh bersikap baik sama Vivian. Gimana sih kamu? Ini ada apa sih? Ini Mas, harusnya Raja ini bersikap baik sama Vivian. Mama kan pengen jodohin dia. Enggak, Ma, enggak. Raja nggak mau dijodohin. Mama nggak minta pendapat kamu ya.
Mau nggak mau, kamu tetap harus mau dijodohin sama Vivian. Raja, ini semua demi masa depan perusahaan kita. Kamu tahu kan, perusahaan kita dalam masalah besar, Raja. Iya, mah. Raja tahu. Cuma kan nggak mungkin Raja nikah sama cewek yang Raja cinta, mah. Lagi pula kan, Raja udah punya pacar, mah. Pacar? Siapa dia? Anaknya siapa? Hah? Apa latar belakang keluarganya? Anak orang kaya bukan? Punya perusahaan nggak? Ya, emang sih. Dia dari keluarga biasa-biasa aja. Dan orang tuanya juga nggak kayak mama. Tapi Raja cinta sama dia, mah. Awas ya, sampai dia nggak sederajat sama kita, Mama nggak akan pernah restuin kamu. Jangan mimpi kamu. Rizka, udahlah. Kamu tidak bisa memaksakan kehendak kamu untuk anak kita. Raja sudah besar, biarkan dia memilih jodohnya sendiri. Udah Mas, gak usah ikut-ikutan deh. Pokoknya aku tetap akan jodohin Raja sama Vivian. Titik. Udah, nggak usah cemas. Biar nanti Papa bicara sama mama kamu. Besok kan hari libur. Coba bawa pacar kamu ke rumah ini. Siapa tahu nanti dengan melihat wajah pacar kamu, hati mama kamu bisa luluh. Ya kan? Makasih ya, Pak. Jangan cengeng dari laki. Iya, Pak.